statusnya sudah bebas, bukan tersangka lagi. Semangat Bang, semangat Bang Eka. Halo, selamat datang di channel Suara Hati Sang Istri. Nah, sambil nunggu hasil nanti seperti apa proses sidangnya PK untuk 6 terpidana. Nih dari salah satu analisa netizen di sini nih bilang banyak kejanggalan pada saat peminjaman baju baik dari teman almarhumah Pina ataupun teman dari almarhum Eki. Nah, untuk lebih detailnya kita simak langsung aja ya, dan jangan lupa komen. Halo sahabat, berjumpa lagi. Jadi kali ini kembali saya bahas kasus Pina Cirebon ya, yang saya beri judul kejanggalan dalam pinjam meminjam barang antara almarhum Pina dengan Widi dan Eki dengan Anwar. Ya, sebenarnya juga dalam helm dengan si Prans ya, yang dalam pandangan saya itu kemungkinan ada kejanggalan. Sebelumnya ini opini saya pribadi atas asas praduga tak bersalah ya. Yang saya lihat itu Widi dan Mega dan saksi Prans itu memiliki kesamaan ya di malam kejadian. Pertama, Mega dan Widi bilang kenal secara langsung atau nginep itu Pina di rumah Widi itu dari hari Sabtu ke Sabtu ya, berarti 8 hari. Nah, itu pun Pina tidak selalu nginep. Yang saya baca di komen 3 hari. Jadi Pina nginep di rumah Widi itu 3 hari atau 4 hari lah ya. Jadi mereka kenal 4 hari, singkat sekali. Namun setiap memberikan pernyataan seolah-olah Mega Widi sudah kenal bertahun-tahun ya, dan setiap pernyataan yang ditunjukkan ke Pina itu selalu negatif ya, menjelekkan Pina. Kemudian kesamaan lagi, kata Widi dia pinjam barang milik dia, baju milik Widi, celana milik Widi, sepatu milik Widi. Begitupun pernyataan si Anwar terhadap Eki, dia katanya baru kenal Eki sehari. Kemudian baju Eki basah karena gerimis, langsung dipinjam baju dia. Kemudian malamnya Eki meninggal. Jadi sama, kedua Widi dan Anwar ini sama, kenal sesingkatnya, kemudian pinjam sesuatu kepada mereka, kemudian malamnya meninggal. Jadi sama Widi dan Anwar ini ya. Nah, kemudian saya berpikir ya, seandainya ini kasus pembunuhan, jika ini kasus pembunuhan Eki dan Pina, otomatis bukan hanya kepala Eki dan Pina yang berdarah, tapi baju Pina dan baju Eki juga harusnya berlumuran darah. Nah, kadang saya berpikir jangan-jangan baju Eki dan baju Pina yang berlumuran darah diganti oleh pelaku dengan baju Widi dan Anwar. Paham maksudnya? Ya agak boleh, tapi memang kok bisa kebetulan ya pada saat malam itu mereka malam terakhir gitu kan, sebelum ajal menjemput. Tapi dalam 1 hari terakhir itu Pina minjem, Eki pinjem. Kok bisa gitu ya? Eki pinjem baju, Pina juga pinjem baju gitu kan. Nggak bisa dibilang benar atau tidak ya. Tapi mungkin ini temennya memang minjemin gitu. Coba kita lanjut lagi dengerin. Itu kepala Eki berlumuran darah, kepala Pina bocor. Kalau disiksa bukan hanya kepala yang berdarah, tapi juga baju berceceran darah. Jangan-jangan dalam pandangan saya baju asli Eki yang berdarah itu sudah ditukar dengan baju Anwar. Begitupun jangan-jangan baju Pina yang berdarah sudah ditukar. Itu dalam opini saya pribadi ya. Begitupun kepala Eki berdarah itu ditutup helm pakai helm Prans. Kemudian ditaruh di playoper sehingga kelihatan kecelakaan. Ya, helm pun helm pinjaman Prans, karena logikanya motor Eki bodong, nggak ada deka. Kemudian Pina nggak pakai helm, terus ngapain Eki disiplin sendiri pakai helm? Ya,
jadi kemungkinan kepala dia berdarah dipakaikan helm, baju Eki berdarah dilepas diganti baju Anwar, baju Pina berdarah ceceran darah diganti baju Widi. Jadi pinjam meminjam diganti baju pinjaman. Begitupun celana Pina yang habis diruda paksa kotor diganti dengan celana Widi. Ya, makanya di sini pinjam meminjam. Makanya orang selalu bilang kalau itu korban pemerkosaan pasti ada debu, pasti ada lumpur, pasti ada bercak. Bisa saja nggak ada karena sudah diganti oleh baju-baju pinjaman dari kedua saksi ini. Ya, itu opini saya asas praduga tak bersalah. Makanya Widi dan Mega ngotot bahwa tidak ada pemerkosaan. Mereka selalu pokoknya beli pembalut, pokoknya celana dalamnya berdarah, saya yang cuci, kata Mega, untuk meyakinkan tidak ada pemerkosaan. Ya, jadi dalam pandangan saya kemungkinan sudah diganti dengan baju-baju yang mereka pinjam itu, yang berdarah itu. Ya, mungkin kalian berpikir, kebetulan bang. Ya kebetulan, tapi pas sekali di hari Sabtu itu bisa pinjam baju-baju dan celana. Ya, jadi agak, kalau kebetulan sekali kok janggal gitu loh. Ya, jadi itu dalam pandangan saya, dan silakan netizen yang menilai. Itu aja, terima kasih. Dua, satu bisa juga sih bersamaan. Kenapa heran gitu ya, almarhum Eki sama Pina sama-sama minjem baju ke teman-teman mereka gitu kan, walaupun memang buktinya ada ya. Terus kalau sampai opini sudah dibunuh, diperkosa terus diganti baju, kayaknya agak jahat kali ya. Apa mereka nanti terlibat dong, berarti kayak Linda, Mel aja dicurigai, ini teman-temannya masa dicurigai juga sih gitu kan. Dan pastinya ini 7 terpidana udah kayak tumbal banget gitu kalau mereka sejahat itu ya. Terus tadi bilang apa lagi? Oh iya, ini temennya almarhum Eki sama almarhum Pina sama-sama dijelek-jelekan atau kayak aib-aibnya dibuka gitu ya, padahal udah meninggal. Itu agak mirisnya di situ. Padahal mereka temennya waktu sebelum meninggal, itu sih yang agak-agak miris ya. Kenapa mereka sampai kompak gitu ya, menjelek-jelekan kondisi sebelum meninggal ya. Mungkin walaupun fakta, tapi opini kita jadinya menyeret ya, berarti mereka sebelumnya memang dicap nakal gitu mungkin gitu ya. Terlepas itulah, yang penting ini meninggalnya sejadi nggak wajar atau dibuat wajar gitu sih, nggak tahu nih yang benar yang mana. Tunggu aja hasil PK peradilannya, kan memang alot, dan alot ini tuh memang perlu kehati-hatian ya kan. Yang turun langsung juga kan pengacara ternama Bapak Oto Hasibuan dan 150 pengacara dibantu dari Peradi ini kan. Berarti saking rumitnya kan, dan nggak tahu nanti saksi mana yang bisa terbuka dan saksi mana yang tertutup untuk sidangnya. Nggak bisa sembarang nanti sidangnya terbuka atau tertutup ya, itu yang bikin rumitnya juga. Dan satunya lagi tuh ini Pak Tony RM kan sekarang lagi mengawal juga tuh. Walaupun hasil sidangnya belum keluar, Pak Tony RM pengacaranya itu bisa menjelaskan kenapa sidang PK 6 terpidana itu sangat hati-hati untuk yang 6 terpidana ini. Kita simak bareng-bareng. Khususnya sudah bebas, bukan tersangka lagi. Nah, kemudian karena memang menetapkan tersangka itu perlu kehati-hatian, menyangkut kemerdekaan orang, apalagi sekarang ya, sampai di penjara udah 8 tahun loh. Yang masih tersangka saja perlu kehati-hatian waktu itu. Makanya kemudian penetapan tersangka itu dimasukkan menjadi objek pra-peradilan melalui putusan Mahkamah Konstitusi nomor 21 tahun 2014. Jadi akhirnya penetapan tersangka itu menjadi objek pra-peradilan ya. Itu jadi objek pra-peradilan itu akhirnya sah tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan ya, kemudian penyidikan atau kemudian penetapan tersangka. Nah, dampak dari penetapan tersangka menjadi objek pra-peradilan itu sudah dirasakan oleh orang-orang yang sudah meminta atau menuntut keadilan ya, bilang mencari keadilan atas penetapan tersangka. Dan termasuk Peggy Setiawan, penetapan tersangkanya batal, jadi akhirnya digunakan kan. Nah,
ini juga hakim PK meskipun ada syarat formal dalam undang-undang Mahkamah Agung pasal 69, ada batas-batasan, ada batas waktu. Hakim PK 6 terpidana, 8 terpidana ya, 7 terpidana termasuk Saka Tatal ini harus berani menerima PK-nya 7 terpidana dan 1 mantan terpidana Saka Tatal ya, harus berani memutus, harus progresif ya, harus bisa menemukan hukum ya. Karena tidak adil kalau hanya gara-gara syarat formal ya, kemudian ini bukan hukum karena udah pernah udah dihadirkan, udah pernah ada dalam BAP dulu. Nah, kemudian tidak diterima karena ini bukan maksud hukum. Padahal putusan pengadilannya sangat janggal, tidak alat bukti yang mengarah pada mereka, kan nggak adil kalau hanya gara-gara syarat formal. Hakim PK nggak berani memutus, hakim PK nanti nggak berani menerima PK-nya 8 terpidana, kan keadilan di mana nanti kan? Nah, jadi kuncinya adalah hakim PK nanti harus berani ya, karena sudah sangat-sangat gamblang ya, putusan 8 terpidana itu sangat janggal dan saya katakan ini peradilan sesat. Sekali lagi, hakim PK harus berani, ini demi untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya, pakai nurani, pakai keyakinan dan pakai nurani gitu. Tinggal kuncinya berarti di hakimnya ya, kalau berani ngambil keputusan dan bisa disegerakan tanpa ada skors, tanpa ada penundaan. Kabarnya hari ini juga katanya ditunda ya kan, sampai si 6 terpidana ini tidak dihadirkan gitu kan. Kasihan, udah capek-capek pengacara mengupayakan, tapi tadi dilihat ya di live hakimnya gimana sih, si 6 terpidana ini malah tidak dihadirkan. Akhirnya debat lah gitulah sama pengacara. Ya udah gitu aja guys, tinggal nunggu keberanian dari hakim yang memutuskan hasil dari PK Saka Tatal dan 6 terpidana ini. Nanti walaupun putus akhirnya di MA kan, hakimnya ini bisa nggak meyakinkan MA juga gitu. Ya udah, nanti update terus di channel Suara Hati Sang Istri ya. Makasih, mohon maaf kalau ada kurang-kurangnya. Bye.